Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di luar kelas channel. Perkenalkan, nama saya Algi Reza, merupakan mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang yang bertepatan di Kabupaten Aceh Tamiang. Dan di samping saya sudah berhadir Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang, Bapak Dr. Rizky Maulana Esos MSP MK, yang mana beliaulah yang nanti akan menerangkan apa itu fikih. Maka oleh karena itu di sini saya ingin berbincang-bincang pada Bapak Rizky mengenai tentang sipil. Kalau boleh saya tambah, sipil itu seperti apa? Gambaran. Terima kasih Pak Ali selaku mahasiswa komunikasi Islam yang lagi melaksanakan programnya berkaitan dengan channel Situs dan mengangkat tentang CLV ya. Jadi sebenarnya CLV ini sebuah fenomena sosial dan budaya dan bahkan berefek pada demografi. CLV ini sudah lama sebenarnya ada di negara-negara maju, dan hari ini bahkan sampai ataupun hadir di Indonesia berkaitan dengan CLV. Kalau kita telah dari terminologi bahasanya, debat CLV itu bebas dari anak ya, saya dari anak itu bebas. Jadi bisa dikatakan definisinya itu ada sebuah pasangan yang mempunyai niat untuk keluarga, tapi mereka tidak ingin punya anak, atau bahkan bukan mereka yang istri punya permintaan untuk tidak mempunyai anak dengan alasan-alasan yang nanti disebut-sebutkan. Jadi itulah yang akhirnya disebut dengan CLV, ada sebuah pasangan suami istri ataupun permintaan perempuan untuk dia bebas dari tidak punya anak. Itu dengan CLV. Oke, mengenai disebutkan mengenai tentang seorang pasangan yang tidak mau memiliki omongan atau anak, dan pasti di situ ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan mereka itu tidak mau memiliki omongan ataupun memiliki seorang anak. Namun di antara faktor-faktor tersebut, apa saja faktor yang menyebabkan mereka itu tidak mau memiliki seorang anak? Sebenarnya ada beberapa alasan yang mendasar berhubungan dengan kenapa orang itu memilih sikap CLV, yaitu wanita untuk pasangan suami istri. Yang pertama berhubungan dengan faktor ekonomi misalnya. Mungkin dengan keterbatasan ekonomi sehingga mereka berniat untuk tidak program untuk punya anak. Yang kedua persoalan etos kerja. Jadi mungkin seorang wanita ini memang dia wanita karir, punya beban kerja yang memang bagi dia itu sebuah tuntutan, sehingga anggapannya ketika dia berumah tangga nanti mengganggu aktivitasnya, sehingga dia memilih untuk tidak memiliki anak. Yang ketiga itu adalah faktor kesehatan, ya. Faktor kesehatan misalnya memang istri ini atau wanita ini ketika bersalin ataupun melahirkan berefek pada kesehatannya, sehingga dia mengambil kondisi keputusan. Dan yang terakhir yang paling dari itu persoalan gaya hidup ataupun style ya, untuk menjaga penampilan. Untuk menjaga penampilan seorang wanita agar tetap
ya energi ya tetap harus dipandang ya menarik, sehingga dia ada pandangan ketika mereka ini akan berubah penampilannya, sehingga sosok istri ini atau wanita ini mengambil sikap untuk menjadi child free. Kira-kira itu yang paling mendasar berhubungan dengan alasan child free. Oke, jadi mengenai tentang ciri tersebut yang faktor-faktor yang tadi sudah Bapak jelaskan, tetapi apakah negara kita Indonesia ini setuju seandainya ciri tersebut berkembang sehingga menurutnya anak-anak yang dilahirkan oleh seorang pasangan suami istri, apakah dalam pandangan negara itu diperbolehkan atau tidak, dan juga dalam pandangan agama Islam apakah itu diperbolehkan seperti ini berkembang? Terima kasih. Terkait dengan bagaimana negara menyikapi itu ya, negara menyikapi itu. Karena yang harus dipahami, child free ini berefek kepada yang pertama resensi child, yang berdampak pada penurunan jumlah penduduk. Itu ada negara-negara yang telah mengalami itu seperti Jepang hari ini, Cina, Korea Selatan, Yunani mengalami kasus di mana penurunan jumlah penduduk oleh karena wanita yang tidak memiliki lagi sebagaimana child free. Maka oleh sebab itu negara berupaya karena menjadi masalah kependudukan dianggap penduduknya ini menurun, negara berupaya untuk mengambil sikap, mengambil kebijakan. Kita hubungkan dengan Indonesia. Indonesia pertama mungkin soal kependudukan. Terkait dengan kependudukan, misal persoalan di Indonesia kita hari ini di KB, di program BKKBN mungkin belum menjadi masalah ya. Bahkan hari ini program BKKBN ini menurunkan jumlah penduduk. Kelak memang kalau ini tidak disikapi itu tidak menjadi masalah untuk terkait kependudukan. Karena memang hari ini program KB itu warna lebih baik ya kan. Dengan adanya child free mungkin itu bisa mensukseskan, tapi ini belum tentu juga karena mereka karena SSS. Yang kedua berkaitan dengan bagaimana negara apa membolehkan itu ataupun melarang. Perspektif HAM sebenarnya ketika kita hubungkan dengan undang-undang HAM, di situ kan ada satu poin terkait dengan hak asasi manusia, yaitu hak untuk berumah tangga atau hak berkeluarga dan untuk memperoleh keturunan. Jadi ketika dihubungkan dengan HAM, ya HAM juga negara justru menganjurkan pasangan itu berumah tangga untuk memperoleh keturunan, tapi juga negara nggak bisa melarang orang itu child free. Nggak ada undang-undang yang menulis itu secara positif tidak ada. Tetapi ketika itu dianggap sebagai masalah, masih ada kebijakan. Contoh misalnya kebijakan seperti di Jepang, di Cina itu di mana mereka menyikapi child free karena wanita udah nggak boleh merit, dia nggak boleh menikah karena dianggap Tuhan yang bohong dan sebagainya. Justru mereka menambah subsidi kepada ibu yang mereka, subsidi jaga anak, subsidi untuk anak, dan bahkan ada cuti kerja ketika seorang ibu itu melahirkan, menyusui, ada keringanan, dan bahkan ada asuransi yang diberikan sehingga wanita ini mau punya anak. Nah, perspektif agama misalnya gimana? Kalau perspektif agama kan sudah jelas ya. Kita hubungkan dengan makasih syariah ya, makasih syariah yang salah satunya itu masih menjaga keturunan. Maka dalam Islam umat itu mesti menjaga keturunannya. Jadi kalau kita tidak jaga keturunan kita, sampai ada meneruskan. Maka kalau dihubungkan dengan child free yang dia berniat tidak mempunyai keturunan, kan ini hal yang bertentangan. Maka perspektif agama ini dilarang. Nah, karena kita hubungkan dengan tujuan syariah, yaitu menjaga keturunan. Child free kan justru tidak menjaga keturunan. Maka ini dari Indonesia sebagai masyarakat yang religius ya, dan umumnya kita masyarakat Islam tentunya ya Islam tidak menganjurkan itu, karena kasih sayang juga kita dituntut untuk
menjaga keturunan. Kira-kira seperti itu. Oke Pak, terima kasih. Mungkin bisa kita ambil pelajaran mengenai tentang child free tersebut. Dari negara kita sendiri memang tidak ada yang melarang ataupun membuat undang-undang tentang child free tersebut. Namun dari agama Islam sendiri itu melarang. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri sudah menerangkan. Rasulullah menyuruh kita untuk memperbanyak keturunan karena Rasulullah sangat senang, sangat suka dengan umatnya yang memiliki banyak keturunan. Jadi apa yang dikatakan oleh Bapak Rizky yang merupakan narasumber kita, setujuan dan tujuan daripada child free tersebut yang tidak sejalan dengan syariat Islam. Maka oleh karena itu teman-teman yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, maka dipikirkanlah dengan sematang-matangnya agar keturunan kita tidak putus. Dikala keturunan kita putus, maka tidak ada lagi yang meneruskan perjuangan baik dari negara maupun agama Islam itu sendiri. Maka oleh karena itu kita harus menjaga keturunan kita agar keturunan kita dapat menjadi keturunan yang sangat baik di kemudian. Namun Pak, mengenai tentang dampak yang nanti terjadi seandainya ada seorang pasangan yang melakukan child free tersebut, apa ada dampaknya? Apa dari segi kesehatannya ataupun dari segi rezeki dan sebagainya, apakah terkait dampak terhadap fenomena child free ya, yang hari ini memang child free kalau di Indonesia itu tren baru ya. Karena kebetulan ada seorang artis itu yang podcast juga ya, mengambil sikap child free. Oleh karena tren ini, kira-kira dampaknya gimana? Sebenarnya dampaknya pertama terkait dengan budaya. Jadi ada fenomena di mana wanita itu hari ini ingin melampiaskan penampilannya dan ingin selalu tampil menarik di luar daripada dia mempunyai anak. Jadi seakan-akan ketika wanita punya anak itu dia nggak menarik lagi, itu nanti berefek terhadap subjektifikasi. Sebenarnya kan tidak sesederhana itu melihat seorang wanita itu untuk menjaga penampilan mesti tidak punya anak dari dia. Sementara kan peran wanita itu ya mungkin menjadi salah satu ya yang menarik ya kan. Yang kedua mungkin dampaknya dari segi psikologis misalnya ya ada asumsi mungkin yang berkeluarga kan identik dengan keturunan. Jadi kalau ada fenomena child free ya nggak menutup kemungkinan nanti mungkin orang tidak mau berkeluarga lagi atau berkeluarga karena nggak punya anak. Nah, maka dampak demikian. Yang terakhir dampak dari segi kesehatan yaitu resesi seks. Resesi seks itu dampak dari demografi, resesi seks. Dampak untuk kesehatan ya kan ini sebenarnya subjeknya ini kan wanita kan? Subjeknya wanita. Lelaki kan yang bersepakat, yang berkomitmen terhadap wanita, kenapa mereka melakukan? Kalau perspektif laki-laki tentunya kan tidak sepakat. Tapi mungkin dari segi kesehatan sebenarnya kan wanita juga mempunyai indeks kesuburan, masa kesuburan ya. Kalau dia tidak ingin mempunyai anak di usia suburnya, yang mungkin kelak pada usia yang dia tidak subur lagi, ya dia tidak susah untuk punya anak seperti itu. Jadi kira-kira demikian. Kalau kita dari perspektif sosial sebenarnya negara berkepentingan kita kan mengejar bonus demografi ya. Kalau tidak ada regenerasi kependudukan, maka nanti yang terjadi adalah
Ya, jumlah karena efek child free ini jumlah penduduk tua lebih banyak dibandingkan dengan jumlah anak mudanya karena kurangnya angka kelahiran. Nah, jadi itulah dampak-dampak yang bisa terjadi baik dari psikologis, baik dari segi budaya, baik dari segi kesehatan, dan bahkan dari segi kependudukan yang terjadi apabila fenomena child free ini meluas. Nah, maka oleh sebab itu kita ya tren ini hanya persoalan pilihan, tapi bukan persoalan kebenaran. Ya, pilihan karena atas kondisi tertentu. Kita juga nggak bisa memvonis orang itu harus demikian karena pilihan dia. Mungkin dia memilih seperti itu karena memang kalau dia melahirkan mereka itu pilihan. Tapi bukan mesti benar bahwasanya itu untuk mengeneralisir semua pasangan, tidak. Karena tentunya ada efek negatif yang terjadi ketika fenomena child free ini berkembang dan dibenarkan. Jika kita berbicara di negara lain, contoh seperti Brunei Darussalam, mereka setiap anak yang lahir itu kan diberikan subsidi. Seandainya negara kita Indonesia sendiri melakukan hal seperti yang dilakukan oleh negara Brunei Darussalam, apakah bisa mengurangi fenomena seperti tersebut? Terkait dengan memang itu kebijakan negara Brunei Darussalam mengeluarkan kebijakan untuk mensubsidi penduduknya atau warga negaranya ketika dia lahir karena memang kekuatan pendapatan negaranya lebih dan cukup untuk mensubsidi. Di Jepang, di Cina, di Jepang Korea Selatan juga melakukan itu. Tapi mereka melakukan itu bukan karena pendapatan negara yang lebih, karena mereka ada masalah terkait kedudukan efek child free. Karena di sana di Jepang itu wanitanya dan bahkan mereka wanitanya itu telah disalahkan oleh karena terjadi penurunan penduduk, nggak mau melahirkan lagi dan bahkan ada yang nggak mau merit. Jadi setiap wanita yang mau melahirkan yang merit itu diberi subsidi. Karena apa? Ada masalah terkait dengan kependudukan. Ketika wanita ini terus menerus didiamkan, nggak mau melahirkan, nggak mau merit, dan bahkan siap child free, maka resesinya itu semakin tak terbendung dan bahkan jumlah penduduk semakin berkurang. Contoh masifnya itu ada sekolah di Cina itu yang sudah tutup. Di Jepang itu ada sekolah yang sudah tutup di SD yang sudah TK. Kenapa nggak ada muridnya? Kenapa nggak ada murid? Karena ya nggak ada anak-anak. Nggak ada anak-anak oleh karena pasangan itu atau wanita nggak murid. Makanya untuk oleh karena ada masalah tersebut, negara mengambil kebijakan melakukan subsidi terhadap wanita yang mau merit dan yang mau melahirkan. Subsidi itu mulai dari asuransi anak, asuransi pendidikan anak, asuransi dia melahirkan, asuransi cuti dia bekerja, menyusui dan bahkan layanan untuk menjaga anaknya juga. Karena dianggap wanita Jepang itu ketika melahirkan sedangkan urusan jaga anak repot, menghabiskan waktu. Jadi di Jepang itu sampai dengan urusan menjaga anak disubsidi oleh negara. Karena masalahnya beda. Di Indonesia bagaimana? Nah, di Indonesia beda lagi. Di Indonesia mungkin kalau kita lihat dari perspektif kependudukan kita belum jadi masalah. Karena justru kita ingin menurunkan jumlah penduduk, gitu ya. Di KKPN kan ingin menurunkan jumlah penduduk. Program 2 anak lebih baik ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Justru kalau kita hubungkan, kalau kita guyonkan, kita meminta dengan adanya fenomena child free yang mendukung program pemerintah untuk menurunkan jumlah penduduk itulah, tapi walaupun belum realistis. Nah, yang kedua, apalagi kebijakan negara yang mensubsidi? Tujuan negara kan sudah jelas. Tujuan negara salah satunya itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Bukan hanya karena fenomena child free,
Jadi sebelumnya negara juga bertanggung jawab atas warga negaranya, mulai dari dia dilahirkan hingga pada sampai pendidikan. Nah, jadi di Indonesia ini child free ini mesti menjadi fenomena, belum menjadi masalah. Tapi tren ini sudah ada, Kapan menjadi masalah? Ketika memang sudah berefek. Nah, jadi di Indonesia sudah mulai muncul nih, sudah mulai muncul bagaimana kita ya, jadi bahan diskusi sebagai bahan berhubungan dengan budaya. Tentunya ketika memang ini ke depan semakin luas, ya mungkin ada masalah. Jadi itu dia ketika kita hubungkan dengan kebijakan. Jadi ada negara yang mengambil kebijakan berdasarkan masalah yang dihadapi. Jepang, Brunei, dan juga Indonesia seperti itu. Terima kasih kepada Bapak Rizky Maulana. Jadi teman-teman, kita harus tahu terlebih dahulu bahwasanya seperti di Indonesia ini masih menjadi fenomena, namun belum menjadi masalah. Beda dengan seperti yang ada di negara Eropa dan negara-negara lainnya. Mereka memang kekurangan anak, artinya anggota dari negara tersebut memang kurang. Beda sama di Indonesia. Di Indonesia meledak, kalau bahasa keren itu meledak. Jadi mengenai tentang seperti di Indonesia ini belum menjadi suatu masalah bagi negara Indonesia itu sendiri. Jadi kalau kita bahas tentang agama ini, memang sangat bersalahan. Namun dari negara itu sendiri tidak mempermasalahkan seperti tersebut. Maka oleh karena itu bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya sifat yang ada di Indonesia ini itu terjadi karena faktor baik daripada ekonomi, faktor daripada kesehatan dan sebagainya. Oke, terima kasih pada Bapak Rizky Maulana yang telah dapat menjadi narasumber kita pada kali ini pada siang sangat cerah ini. Maka oleh karena itu di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Terima kasih yang sudah melihat channel kami, menonton. Semoga menjadi ilmu bagi kita semua dan menjadi amal untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.